Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabati yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Nah, sahabat-sahabati, di sini PMI Rayon Sahabat Unsa proudly present podcast Raisa atau Raisa Podcast ya. Nah, sahabat-sahabati bakal banyak step-step selanjutnya yang menarik dan tentunya penuh dengan informasi. Untuk yang pertama ini kami menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa sekali tentunya sahabat-sahabati yang akan sharing bersama kita semua di sini. Ada sahabati Siska. Halo sahabati Siska. Halo. Nah, di sebelah saya ini ada sahabati Siska. Perlu diketahui beliau ini merupakan Ketua Kopri Komisariat Unsa 2022. Betul sahabati? Betul sekali. Nah, betul sekali. Nah, kita akan menguak banyak sekali informasi dan ilmu-ilmu seputar menyambut awal Ramadan dengan sahabati Siska. Baik, sepertinya sahabat-sahabati sudah tidak sabar lagi untuk menunggu nih sahabati Siska. Langsung saja dengan hitungan ketiga kita akan mulai sharing kita pada sore hari ini. Gimana nih kabarnya sahabati Siska? Alhamdulillah kabar baik ini sahabati. Menyambut awal Ramadan harus penuh semangat. Begitu teman-teman, perempuan nggak boleh sahabat ya, nggak boleh lemah, nggak boleh pantang semangat ya sahabat. Ya betul, nggak hanya perempuan aja, tapi semuanya, seluruh kader PMI harus semangat dalam menyambut Ramadan pada tahun ini. Nah, betul banget sahabat-sahabat yang ada di rumah. Nah, sahabati, untuk memulai sharing kita pada sore hari ini, saya ingin mengkepo-kepoin sahabati dulu nih. Boleh nggak nih? Boleh. Okay. Santai aja ya. Nah, sahabati, kira-kira sahabati Siska sekarang apa nih kesibukannya? Oke. Kesibukan saya sekarang ya, berhubung saya ini udah semester akhir di semester 8, tentunya pasti kesibukan utama saya adalah menyusun skripsi. Doain ya teman-teman, sahabat-sahabati sekalian, semoga cepat lulus gitu ya. Amin. Doain ya sahabati. Selanjutnya pasti selain menyusun skripsi, saya juga alhamdulillah diamanahi sebagai ketua Kopri ya pada periode tahun ini. Jadi otomatis saya juga ikut mengontrol bagaimana pergerakan Kopri, bagaimana kaderisasi Kopri di UNESA, terutama juga bagaimana proses kita di PMI juga. Saya juga turut aktif. Tidak hanya itu sih, sebenarnya saya berproses di Kopri ini sudah lama, dari berapa tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu. Jadi dulu sebenarnya saya tuh menjabat sebagai anggota Kopri di Rayon, kemudian jadi ketua Kopri Rayon Sosial. Ketua Kopri Rayon Sosial juga. Iya, alhamdulillah. Kemudian luar biasa sekali. Sekarang diamanahi sebagai ketua Kopri Komisariat, seperti itu. Nah, mantap ya sahabati, perlu dicontoh nih, banyak sekali kegiatan yang produktif ya sahabati setiap harinya. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai sharing pada sore hari ini nih sahabati, dari sahabati Siska sendiri sudah ada persiapan nggak untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah ini gitu? Oke. Tentunya kalau kita bicara soal Ramadan ya, saya itu sudah hampir 23 tahun ini. Pastinya 23 tahun itu ketemu Ramadan, tiap tahun kan ketemu Ramadan. Sepertinya kalau saya ingin merefleksi ke belakang ya, dulu itu saya kalau kecil itu semangat sekali, antusias sekali untuk menyambut Ramadan, terutama saat kita ingin buka bersama, saat sahur, seperti itu, ketika kita mengadakan tadarus di musola, seperti itu. Ketika dewasa ini tuh giroh untuk menyambut Ramadan ini terasa kayak berkurang, seperti itu. Mungkin karena sekarang ya, kalau udah dewasa itu pikirannya itu sudah disibukkan dengan urusan dunia. Jadi urusan dunia ini kadang-kadang itu menghalangi kita atau kurang menyambut Ramadan dengan kenikmatan kayak gitu. Sebenarnya ini yang harus menjadi koreksi saya, terutama kalau kita ingin menyambut Ramadan, sambut dengan hati yang bersih, hatinya ikhlas. Kita harus
harus memaafkan Masya Allah, semua luar biasa. orang, harus bisa mengikhlaskan apapun kesalahan kita, apapun yang terjadi di masa-masa lalu. Jadi kalau kita ingin menyambut Ramadan, jadi urusan dunia itu sudah selesai, tinggal kita fokus ke ibadah, bagaimana kita meningkatkan spiritual kita agar lebih baik lagi, seperti itu. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Berarti ketika kita ingin menyambut awal Ramadan, hati dan diri kita nih bersih dari kesalahan kita maupun refleksi buat orang lain, seperti itu. Iya, jadi sebelum kita menyambut Ramadan, hati kita juga ditata, pikiran kita juga ditata, perilaku kita juga ditata. Karena di dalam Ramadan sendiri pasti kita kan melakukan syaum atau puasa. Kita akan menahan dari berbagai godaan seperti itu ya, berbagai nafsu. Ya. Nah, di situ kita juga akan melakukan pembelajaran juga pada diri kita, bahwasanya tidak hanya di bulan Ramadan sebenarnya kita itu melakukan pembersihan diri seperti itu. Di hari-hari biasa pun kita juga harus membersihkan diri kita dari berbagai kotoran-kotoran seperti iri, dengki, seperti itu. Tapi berhubung di bulan Ramadan ini sangat spesial, jadi kita harus lebih mempersiapkan lagi seperti itu. Tadi ketika sahabat Siska menjelaskan bahwa sahabat Siska ini sibuk di PMII, komisariat, di Kopri maupun di tahun-tahun sebelumnya di Rayon. Nah, eksistensi PMII menyambut awal Ramadan maupun kegiatan-kegiatan PMII di Ramadan ini seberapa pengaruhnya di masyarakat dan bagaimana PMII ini menjalankan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan ini? Oke. Sebenarnya tuh saya sangat bangga sekali sama PMI UNESA ini, karena saya sudah berproses itu kurang lebih 4 tahun ya di PMI ini. Jadi dari dulu belum ada banyak orang sampai sekarang sudah ratusan orang ya sekarang, alhamdulillah. Jadi setiap tahun itu pasti ada ada warna sendiri untuk menyambut Ramadan di PMI UNESA, terkhusus di tahun ini. Saya dengar dari teman-teman Rayon, dari komisariat itu mempunyai program yang sangat inovatif sekali, terutama membuat podcast seperti yang kita lakukan saat ini ya. Kemudian ada kultum pergerakan seperti itu, ada donasi untuk santunan anak yatim. Kemudian masih banyak lagi yang dilakukan oleh kader-kader PMII di UNESA. Terutama nanti di bulan April, insya Allah kita akan melakukan hajat besar, di mana di bulan April kita akan memperingati Harlah PMII. Wah, Masya Allah. Tanggal berapa tuh sahabat? Ya, nanti kita akan melakukan Harlah PMII pada tanggal 17 April. Luar biasa sekali. Jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan yang dapat dilakukan oleh PMI UNESA. Tentunya tidak hanya di lingkup internal saja, tapi juga di eksternal juga. Karena kita juga melihat bahwasanya kita tidak hanya berfokus pada kegiatan di lingkungan kita saja, di dalam saja, tapi kita juga mempunyai visi misi untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam santunan anak yatim, kemudian melakukan bagi-bagi takjil seperti itu. Nah ya, ada nggak sahabati yang kalau misalkan yang membedakan nih, wah ini kegiatan PMII di bulan Ramadan, biasanya yang nggak dilakukan di luar sana, komunitas-komunitas di luar sana, ada nggak kira-kira? Oh pasti ada dong. Kalau di PMII kan itu organisasi yang organisasi yang berbasis kekeluargaan seperti itu ya. Saya merasakan sendiri bahwasanya di PMII adalah rumah saya, dan saya merasakan sahabat-sahabat sekalian ini adalah saudara saya di tempat perantauan seperti itu. Jadi apapun kegiatan yang ada di PMII, saya rasa ini bisa merekatkan kekeluargaan di antara kita semua. Tidak hanya dari segi kegiatan saja sebenarnya. Seperti halnya kalau kita kan pasti para aktivis kan sering melakukan ngopi ya kalau di waktu luang, di waktu luar kegiatan. Nah itu kita bisa mendiskusikan bagaimana sih
kita merefleksi Ramadan saat ini seperti itu. Kita menggagas ide-ide bagaimana kita harus menyambut Ramadan ini dengan melakukan kegiatan yang produktif seperti itu. Jadi pasti ada bedanya dari komunitas yang lain. Saya rasa gitu. Oke, berarti kegiatan-kegiatan yang ada di PMI ini sangat luar biasa sekali. Tentunya tadi yang juga dijelaskan sahabat Siska, ngopi, yang ada diskusi juga kayak gitu. Nah, boleh dong diajak nanti sahabat-sahabat yang ada di rumah buat ngopi bareng nih sahabat ini. Nah, pasti kalau ngopi di bulan Ramadan beda ya sama ngopi yang di bulan-bulannya sebelumnya. Soalnya kalau Ramadan pasti kan kita puasa, fasting kayak gitu ya. Jadi dari subuh sampai sore kan kita melakukan puasa. Jadi kalau kita ngopi ya paling habis terawih kayak gitu. Nanti bisa kita selain kita melakukan ibadah, kita juga bisa meningkatkan ilmu dengan mengadakan diskusi di warung kopi seperti itu. Sangat luar biasa sekali. Ajakan terbuka nih untuk sahabat-sahabat di rumah, bisa ngopi bareng Mbak Siska ya nanti. Oke, siap. Nah, pertanyaan selanjutnya nih sahabat Yu. Karena saya tadi penasaran sedikit tentang ketika mengadakan diskusi, ngopi seperti itu. Nah, ada nggak sih sahabat Yu gebrakan baru ketika sudah mengadakan diskusi tertentu, apalagi yang bulan Ramadan ini kan banyak sekali ya fakta-fakta atau kejadian yang menguak banyak minat untuk dibicarakan. Nah, setelah mengadakan diskusi itu ada nggak gebrakan baru atau kegiatan yang terjadi setelahnya ada diskusi, atau hanya sekedar diskusi saja? Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai kader-kader PMI. Jangan hanya kita itu ngopi aja. Kan biasanya kita itu ngopi tanpa esensi kayak gitu. Hanya ngopi-ngopi aja. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwasanya ketika kita ngopi harus bisa menciptakan atau mengeluarkan suatu output. Ya, outputnya itu melaksanakan kegiatan. Nah, di era digital sekarang ini pasti kita tidak lepas dengan namanya sosial media, tidak lepas dengan namanya handphone seperti itu. Nah, kita bisa loh kayak setelah kita diskusi di warung kopi, terus kita melaksanakan kegiatan, entah apapun kegiatannya itu, kita bisa mempublishnya di berbagai media seperti kita ngadain live IG saat kita ngopi bareng, bisa sekali ngopi bareng sambil diskusi live IG. Jadi yang join, yang ikut diskusi itu nggak cuma di forum perkopian itu aja, tapi teman-teman yang di luar atau di rumah, sahabat-sahabat di rumah itu bisa juga join atau mengikuti diskusi kita. Nggak hanya itu, kita juga bisa membuat tulisan seperti itu. Setelah kita melakukan diskusi, kita menuangkannya dalam bentuk tulisan seperti itu. Tidak harus tulisan yang banyak juga, nggak harus juga. Yang penting kita produktif lah, intinya begitu. Tidak hanya sebatas ucapan sekarang itu. Sekarang kita butuh tindakan. Benar banget, butuh tindakan ya Sobat I. Karena kalau omong aja itu kan nanti di PHP-in aja ya sahabat ya, karena butuh tindakan juga ya butuh tindakan nyata. Ini dicatat ya sahabat-sahabat. Nah, catatan penting ya sahabat-sahabat, jangan omong aja, harus ada tindakan begitu. Nah, sahabat Siska, setelah kita ngobrol panjang nih sahabat Siska, kalau dari sahabat Siska sendiri nih, kalau misalkan tadi kita sudah bicara tentang komisariat, tentang PMI, kalau dari Kopri sendiri nih sahabat Siska, gimana kegiatan produktif yang bisa dijalankan selama bulan Ramadan ini? Oke, berhubung ini sebenarnya bulan April ini bulan yang sangat spesial sekali. Karena apa? Tidak hanya bertepatan dengan Ramadan saja, tapi di bulan April nanti kita bertepatan dengan Harlah PMI. Kemudian nanti hari peringatan RA Kartini. Jadi kalau kita ingin project dari sekarang itu sudah ada gambaran banyak kegiatan yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan nantinya. Jadi kayaknya bulan Ramadan ini bakal produktif deh kayak gitu. Jadi di Kopri sendiri nanti insya Allah akan ada launching e-modul
modul kaderisasi lokal Kopri. Kemudian nanti juga ada khataman Al-Quran yang akan dilakukan oleh para Kopri. Kemudian nanti juga ada berbagai kegiatan lain sih sepertinya. Oke, dan kegiatannya ini sepertinya rahasia nih sahabat-sahabati. Makanya sahabat Siska nggak ngobrolin sekarang nih, sepertinya rahasia dan biar sahabat-sahabati di rumah pada penasaran. Nah, kiranya sahabati, kegiatan tadi boleh nggak sih diikuti oleh sahabat-sahabati yang di rumah? Oh, sangat boleh sekali. Kita itu sangat. sangat open access ya sebenarnya kepada sahabat-sahabat semua. Diusahakan nggak hanya sahabati di sini aja yang dapat mengikuti kegiatan kita, tapi sahabat-sahabati di rumah juga boleh mengikuti kegiatan di PMII, di Kopri seperti itu. Karena 2 tahun ini kan kita kegiatannya terhalang oleh pandemi ya. Jadi kegiatannya itu banyak dilakukan secara online seperti itu. Jadi kita ini dalam masa transisi juga, bahwasanya adik-adik mahasiswa sekarang kan juga sudah ada jadwal offline kan seperti itu. Jadi kita juga melakukan transisi di online offline sebenarnya sekarang ini, atau bisa dikatakan hybrid. Hybrid. Ya. Berarti sahabat-sahabat di rumah bisa dong join kegiatan. Sangat bisa. Di Kopri ya. Luar biasa sekali nih sahabat-sahabati. Nah, mengobrol tentang produktivitas nih sahabati. Ada nggak sih sahabati yang menjadi acuan bahwa ternyata komisariat di UNESA atau Kopri di UNESA nih kegiatannya produktif selama Ramadan? Kalau untuk itu mungkin kita belum bisa menilai sih seberapa produktif kegiatan PMII UNESA dan Kopri UNESA. Nah, yang penting kita di awal ini harus mempersiapkan bagaimana program kerja kita yang akan dilaksanakan nanti di bulan Ramadan seperti itu. Ya, intinya tadi jangan hanya difikirkan, tapi kita juga harus melaksanakan dengan tindakan. Kita harus melakukan gerakan nyata seperti itu. Kan kita warga bergerakan sih. Jadi nggak hanya bicara aja, nggak hanya difikirkan aja, tetapi melalui tindakan tadi. Sangat luar biasa sekali. Nah, sahabati Siska, ada nggak sih pesan dan untuk sahabat-sahabat yang ada di rumah biar tambah semangat lagi nih di bulan Ramadan untuk menyambut Ramadan yang penuh berkah? Oke, mungkin pesan saya untuk sahabat-sahabati sekalian, kita harus mempersiapkan Ramadan ini dengan baik, karena Ramadan itu selalu datang di setiap tahunnya. Tapi ketika kita menemui bulan Ramadan, kadang-kadang kita itu tidak prepare terhadap diri kita sendiri. Nah, kita itu harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyambut bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini tentunya kan bulan yang penuh berkah begitu ya. Bulan yang penuh dengan keberkahan, kemuliaan seperti itu. Jadi apapun kegiatan kita di bulan Ramadan nanti pasti akan dihitung sebagai pahala, menghasilkan pahala begitu, dinilai ibadah seperti itu ya. Mumpung kita ini baru permulaan ya di bulan Ramadan ini, jadi sahabat-sahabat sekalian ini harus lebih giat lagi begitu dalam menyongsong bulan Ramadan ini. Mungkin itu pesan dari saya. Wah, sangat luar biasa sekali pesan dari sahabat Siska. Sahabat-sahabat yang di rumah jangan mau kalah nih sama semangatnya sahabat Siska nih. Nah, karena waktu kita tidak terasa nih sahabat Siska, ternyata kita sudah melakukan 20 menit. Ternyata saya tadi ngiranya 5 menit loh sahabat Siska. Gak kerasa ya kalau bikin podcast gini, bincang-bincang gini makin cepet gitu aja. Iya, gak kerasa banget karena saking asiknya ngobrol sahabat Siska. Bisa ya nanti kita ngobrol lebih lanjut lagi, lebih lama lagi di lain forum sahabat Siska gitu ya. Boleh kalau sahabat-sahabati ingin ngobrol lebih intens lagi dengan saya, mungkin bisa di follow ya IG saya. Boleh banget, silakan di follow aja di @siska gitu. Nah sahabat-sahabati yang mau lebih lanjut belajar sama sahabat Siska yang intens pribadi gitu ya sahabat ya, bisa lewat IG gitu, atau bisa juga follow IG saya Icisnya 2S-nya 3 di follow juga, nanti pasti di follow back sahabat-sahabati. Oke.
Nah, sahabat-sahabati, nggak kerasa ngobrolnya kita udah banyak banget, wawasan dan ilmu juga kita dapat dari sahabat Siska, tentunya sangat luar biasa. Nah, part yang paling berkesan nih, yang paling ditunggu-tunggu pastinya closing statement dari sahabat Siska. Oke, tadi pesan dan kesan, sekarang closing statement ya. Iya. Oke, closing statementnya gini aja. Tetap semangat, tetap istiqomah untuk berproses di PMII karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mantap, luar biasa. Boleh dong dikasih salam pergerakannya dulu, sahabat. Oke, salam pergerakan. Salam. Baik, sahabat-sahabat yang di rumah, salam pergerakan tadi merupakan penutup dari podcast kita sore hari ini. Sahabat-sahabati, terima kasih sudah mendengarkan, menikmati podcast kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga di subscribe dong PMI Raisa Unesa, dan juga bisa dilihat di IG kita PMI Raisa Sahabat juga. Terima kasih sahabat-sahabati.